Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua di kuliah pemrograman 4 dengan materi Python pembelajaran sebelum UAS. Oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas saya buka dulu ya. Oke. Untuk materi hari ini akan saya arahkan ke project karena di materi-materi yang saya buat itu seperti yang sudah pernah saya ceritakan, sumbernya saya ambil dari project, bukan brand ambassador ya, cuman jauh lebih nyaman, jauh lebih membuat kita mengerti. Ini saya contohkan, project ini sebenarnya berbayar, kita bisa lumayan sih dapat akses 1 bulan atau 2 bulan, bisa beli di Tokopedia. Cuman ini saya punya akun yang free. Nah, ini contohnya. Bukan cuma Python, di project ini ada banyak sebetulnya. Kalau ada yang mau lebih explore gitu. Kalau yang suka web, di sini bisa HTML dan CSS, JavaScript, ada Node, ada PHP-nya, ada SAS-nya kalau yang memang lebih ke CSS. Kalau yang memang sukanya di back-end, ini juga banyak. Ada Python, Ruby, Java, Git sama command line, Linux gitu ya. Sekarang kita ambil contoh satu yang Python. Di sini dibagi jadi 5 sesi. Dari mulai dasar sampai ke tingkat OP atau Object Oriented Programming di sini ada. Jadi kita nggak langsung drag ke yang rumit-rumit. Contoh kasusnya itu mudah. Jadi dia lebih ke penekanan kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya itu mudah dipahami. Dari mulai yang dasar sekali, terus step by step bisa diikuti bertahap. Kita coba ya. Nah, ini mungkin kalian familiar lah ya, sama seperti yang pernah saya post di e-learning. Di dasar-dasar mungkin ada, coba kita coba buka. Oke, di sini sedikit dibahas mengenai Python itu sendiri apa. Lalu langsung ada IDE-nya. Kalau kemarin kan saya sampaikan yang online, kita bisa pilih IDE1 atau apa kemarin satu lagi yang saya lupa. Nah, kalau di sini kita itu bisa langsung ngoding di sini, ada materinya, slide-nya, dan bisa langsung ngoding di sini enaknya. Jadi nggak perlu pindah IDE untuk ngoding si Python-nya. Saya jelaskan dulu, di sebelah kiri ini instruksi atau soalnya. Jadi kita harus baca step by step dari atas sampai bawah, dia maunya seperti apa. Terus kalau ada string yang harus kita tampilkan, itu nggak bisa diketik sendiri. Karena kalau ketika kita salah, S kecil sama S besar aja dia nggak mau, dia nganggapnya kita salah. Jadi nanti akan ada kata-kata atau string yang harus di-copy. Ketika memang wajib di-copy, kita harus meng-copy itu. Jadi tinggal nanti di sini ada tinggal copy, kita paste di editornya. Ini kode editornya di sini, jadi ngodingnya di sini. Nanti submitnya, startnya itu ada di tombol kirim yang di bawah. Lalu hasilnya nanti ada di 2 panel yang ini. Jawaban Anda ini maksudnya jawaban dari coding kita, hasil running coding kita di sini.
Sementara jawaban yang mereka inginkan, jawaban benernya ini di bawah. Ketika sesuai, nanti akan muncul pop-up message, congratulations, dan sebagainya lah. Intinya codingnya sesuai. Tapi ketika enggak, ya error. Berarti kita harus memperbaiki codingnya. Nah, ini masih memperkenalkan dulu worksheet-nya, jadi kita nggak harus ngoding. Dia yang udah ngodingin sendiri. Kita tinggal klik, kirim. Mau berapa apel katanya. Kita isi asal aja. Terus enter. Nah, ini muncul pop-up message congratulations, artinya codingnya sesuai sama yang mereka mau. Klik aja. Oke, lanjut ke tab menu string. Di sini mari membuat karakter. Intinya kita mau ngeprint kalau di C++ dulu itu cout. Bukan ngeprint sih, Mbak. Mengingatkan lagi untuk sekian kalinya. Sampah nggak diingetin, lupa. Nah, kalau dulu di C++ kan ada 3 ya. 3 pasangan input sama output. Salah satunya ada cout. Seperti ini. Kata-katanya ada di sini. Di koma. Ada lagi puts. Itu seperti ini. Lagi printf. Output dan printf itu adalah output di C++. Sementara di Python ini gak beda jauh sebenarnya. Kita gunakan print. Tapi kalau kalian lihat strukturnya juga sama. Dia ada di dalam tanda kurung dan dikasih petik. Yang mana sudah pernah saya jelaskan kalau petik itu maknanya adalah string. Ketika ada string yang akan kita cetak, berarti dia harus diupdate dalam tanda petik. Tapi beda bahasa, beda juga. Ada yang petiknya 1, ada yang petiknya 2. Kalau di C++ petiknya 2. Di Python ini dia mintanya 1. Kenapa Bu 1? Ya ikutin aja, emang harusnya kayak gitu. Memang struktur si codingnya seperti itu. Kalau misalkan nggak diikutin, bisa jadi nggak jalan. Tapi enaknya, dia tidak case sensitif kayak CWPMS. Kalau C++ kan ribet sama titik koma, ribet sama spasi. Ini juga error nih. Setelah kurung apa itu ya? Kurung siku itu nggak boleh ada spasi. Ketika kita spasi, itu bisa bikin error. Tapi kalau di sini nggak seribet itulah. Kalau yang pernah belajar VB mungkin ya sama-sama bahasanya. Percampuran antara C sama basic mungkin kayak gini upgrade-annya. Intinya Python itu menurut saya jauh lebih mudah ketika kita sudah pernah punya basic pemrograman. Kalian kan udah banyak ya, udah punya basic, pernah belajar C++, SQL, apalagi SQL yang salah sedikit error di CMD. Apalagi web udah ya, HTML, PHP, CSS itu udah. Nah, si Python ini jauh-jauh lebih mudah sebetulnya dari struktur codingnya. Terus kenapa Bu kalau mudah nggak dikasih di awal? Kenapa harus pakai C++ yang sensitif itu? Nah, kalau kita terbiasa dengan yang mudah, biasanya ketika dikasih yang susah itu udah nggak akan mau. Sama kayak pas kemarin SQL, ada 2 jenis kan, bisa via PHP admin, bisa via CMD. Sebetulnya pakai PHP admin yang di browser itu kan enak, dia GUI sekali, tinggal klik jadi. Tapi ketika CMD, kita harus hafal codingnya seperti apa. Salah sedikit error, ulang lagi. Kalau dulu saya kasihnya langsung yang PHP admin kan mudah, tapi kalian nggak akan pernah hafal coding buat tabel itu seperti apa. Coding buat database aja yang gampang, kalian nggak pernah tahu. Karena tinggal 1 kali klik, jadi database-nya. Nggak ada usahanya. Tapi ketika kita sudah tahu yang susah, diajarin yang mudah pasti jauh lebih gampang, jauh lebih langsung oh iya gitu, lebih enak lah. Ya itu sekilas tentang print. Karakter di dalam tanda kurung akan ditampilkan dalam konsol yang tadi ya. String yang akan ditampilkan itu harus diupdate oleh tanda kutip, which is kutip 1 atau 2. Kalau di sini dia mintanya kutip 1, kita ikutin. Strukturnya perhatikan, diingat-ingat. Karena cuma ada 1 nih,
print pakai tanda kurung, update kutip 1, dan terserah mau masukin apa. Tidak perlu menggunakan titik koma. Nggak harus ngafalin 3 seperti di situ. 1 aja cukup. Oke, next. Nah, ini yang tadi dijelasin ada kutipnya, kutip 1 atau kutip 2 ganda katanya. Nah, di sini jelaskan string harus ditutup dengan tanda kutip atau kutip ganda. Oh, berarti bebas. Mau kutipnya 1 atau kutipnya 2 sama aja. Ini sama seperti MySQL. Di MySQL kan kutipnya 1, kutipnya 2 bebas. Gimana device kalau itu? Intinya kalau ketemu kutip, dia itu string. Saja, jadi bebas. Kalau yang kebiasa bu kutip 2, ya udah nggak apa-apa. Hasilnya sama kok katanya. Sekarang lanjut ke komentar. Kalau di C++ dulu gimana? Pakai double slash gini ya. Kalau ini tinggal pakai slash atau tanda pagar. Yang dikasih tanda pagar lainnya akan dibuat komentar, akan diabaikan, dia nggak akan di running ke dalam coding. Jadi ini udah pernah saya jelasin dulu waktu pas pertama kali kita Vicon, cuman kan nggak detail ya, rusuh. Karena itu hanya sekilas aja. Sekarang akan dijelaskan lebih detail lagi, pelan-pelan, dan saya kasih contohnya. Kita mulai latihan. Seperti yang tadi saya bilang, di sini worksheet kita, work area kita di sini, loadingnya di tengah. Ini tombol eksekusinya. Sebelah kiri ini instruksi atau soalnya. Nanti UAS itu akan mirip-mirip di sini. Saya akan ngambil dari sini. Jadi saya mau kalian familiar dulu worksheetnya seperti apa, saya tunjukkan seperti itu. Nah, nanti di sebelah kanan ini, paling atas ini jawaban kita. Kalau misalkan benar, matching sama jawaban yang di bawah, nanti keluar congratulations. Ketika salah, nanti error bisa kita perbaiki di yang tengah. Nah, di instruksi ini kita harus hati-hati, step by step dari atas sampai bawahnya dibaca betul-betul. Karena kalau salah satu langkah, itu salah ke bawahnya. Jadi begitu kalian skip satu baris atau salah satu langkah, itu ke bawahnya salah. Kita lihat dari atas dulu. Ayo mulai membuat program Python. Anda dapat menjawab menentukan yang diinginkan. Dia mintanya, nih, cetak hello world. Berarti cuma mengeluarkan string hello world. Di sini ada string hello world yang harus kita copy. Kenapa harus di copy? Karena harus tepat. Ketika tidak tepat, itu akan salah. Nah, di sini kan dia udah ngasih contoh nih. Kita nggak usah ngoding, kan masih awal-awal. Kita coba, kita coba yang salah dulu ya. Kan harusnya H sama W-nya besar. Kita coba yang kecil. Nah, ketika kita kirim, dia keluar pop-up error message. Hello world harus ditemukan, karena string ini harus ditemukan. Padahal kan sama ya, hello world. Tapi karena beda case-nya, yang satu uppercase, yang satu lowercase, itu nggak bisa. Betul-betul harus sesuai. Makanya dikasih copy paste. Kita copy di sini, kita paste di sini. Ya, kita kirim. Nah, sesuai. Hello world. Kalau udah congratulations, berarti sudah sesuai. Kita next ya. Oke. Kalau tadi string. Kalau string kan semudah ngeluarin kata-kata, mengeluarkan kalimat gitu, atau bercerita. Kalau sekarang integer, kita masuk ke bagian operasi. Sebentar. Kita masuk ke operasi. Gak usah saya jelasin lagi ya integer itu apa, kan udah tahu. Tipe data juga jenis-jenisnya sudah tahu, sudah hatam pasti. Nah, kalau dulu di C++ itu untuk menjumlahkan kita harus masukin misal A itu 3, B itu 1, C itu A tambah B. Baru nanti di out si C, gitu kan? Mudahnya gitulah. Kalau ini nggak perlu langsung aja. Langsung seperti apa? Kalau tadi kutip itu berarti string,
Berarti kalau selain string, kita tidak boleh menggunakan kutip. Karena kalau 3 tambah 7, kalau kita pakai pakai kutip, nanti hasilnya jadi 37. Kalau misalkan nggak pakai kutip, baru dia hasilnya penjumlahannya 10. Tapi langsung gitu, di dalam si tanda kurungnya, nggak usah lagi membuat variabel-variabel, jadi jauh lebih mudah menurut saya. Jadi kasih penekanan jangan aktif nomor dalam kutip. Mudahnya gitu aja. Mau dihitung nggak? Kalau nggak dihitung pakai kutip, kalau mau dihitung harus pakai kutip. Itu aja enaknya. Nah, yang tadi saya jelasin. Print 3 tambah 5, hasilnya 8. Tanpa kutip. Tapi ketika print 3 tambah 5, kasih kutip, hasilnya sesuai 3 tambah 5. Jadi dari karakter 3, karakter spasi, karakter tambah, karakter spasi, karakter 5, itu semua dicetak. Karena yang diapit dari 2 kutip itu akan dicetak. Ya. Intinya kalau mau masuk ke operasi, kali jumlah tambah kurang atau pangkat terserah lah. Pokoknya jangan pakai kutip. Ketika, enggak ini hanya kata-kata aja. Seperti nomor telepon, itu kan numerik ya, tapi kan nggak akan pernah masuk ke operasi. Nggak mungkin lah nomor telepon saya dijumlahkan sama nomor telepon kalian, kan buat apa? Nah, itu berarti kita menggunakan string. Tinggal pakai kutip. Ayo mulai latihan. Cetak 7 sebagai sebuah integer. Nah, ini masih belum ngoding ya, karena awal-awal. Kita dikasih contoh dulu, biar mudah praktisnya, biar lebih mudah ngodingnya. Biar familiar sama si coding-codingnya. Cetak penjumlahan dari 9 tambah 3. 9 dan 3, berarti 9 tambah 3. Ya tinggal print 9 tambah 3 tanpa kutip. Yang bawah cetak 9 tambah 3 sebagai string. Nah, berarti kita harus tambahkan kutip di sini. Jadi udah ada ya. Oke. Cetak integer 7, 7. Cetak penjumlahan 9 tambah 3, 12. Cetak 9 tambah 3 sebagai string. Nah, 9 tambah 3. Next, ke soal berikutnya. Nah, lebih banyak perhitungan. Ini kalkulator sederhana lah. Dulu waktu kita belajar C++ juga sama ya. Dari nilai tambah, kurang, kali, bagi, jadi nggak usah lah. Langsung aja. Nah, instruksinya cetak hasil 9 dibagi 2 menggunakan operator pembagian. Oh, sorry, saya lupa. Kayaknya ini kan udah pernah saya kerjain, jadi ini ada yang lalu. Kalau misalnya kalian mulai dari awal, ini pasti nggak akan ada sih. Nanti saya buatkan satu akun project-nya free, nanti bisa kalian pakai masing-masing akunnya sama gitu. Jadi mengakses satu akun yang sama buat belajar, buat bisa familiar sama si project ini. Karena nanti UAS prakteknya dari sini aja. Itu jauh lebih mudah. Jadi enak juga ya, saya nggak usah ngetik lagi. Ini hasilnya 9 bagi 2, print 9 bagi 2. 7 kali 5 sama ya, ini semua nggak usah pakai tanda kutip. Masih mudah. Nah, enaknya, perhatikan ini 9 bagi 2, itu kan pecahan, tidak bilangan bulat. Beda sama 7 kali 5 kan bulat ya, nggak pakai koma-koma. Kalau 9 bagi 2 pakai koma. Ini kan sebenarnya, tadi saya bilang tipe datanya integer. Sebenarnya nggak integer, dia numerik. Kalau misalkan butuh koma, dia bisa langsung merubah dirinya sendiri jadi float atau real. Beda sama C++. Kalau C++ di sini, kita harus spesifikasikan dulu kan. Si A itu tipe datanya apa? Misal mau integer A. Tapi si A ini nggak akan mungkin bisa pakai koma. Ketika kita masukkan angka 3,5, nggak akan error. Tapi ketika kita masukin ke operasi, si A ini nilainya akan bulat menjadi 3. Karena koma 5-nya dianggap tidak akan pernah ada, karena integer itu kan bilangan bulat. Dia tidak mengakomodir pecahan. Nggak bisa koma-koma. Bu, kalau mau 3,5 gimana? Ya harus kita ganti di awal. Float. Float atau real. Itu kalau di C++. Kalau ini jauh lebih mudah kan? Nggak usah ribet-ribet mikirin, aduh tipe datanya apa ya? Intinya kalau numerik nggak usah pakai kutip, kalau string pakai kutip.
nanti hasilnya mau pecahan kayak mau bilangan bulat kayak terserah, nanti biar si Python sendiri yang ngurus itu, jadi jauh lebih enak, meringankan kerjaan kita lah. Kalau dulu perhitungan butuh berapa line coding, sekarang ya udah satu baris itu cukup. Enaknya itu yang mempermudah pekerjaan kita, make it simple buat kita, nggak usah seribet yang dulu-dulu. Bukan membandingkan, dua-duanya juga sama-sama bagus. Kalau kalian belajar Python di awal, kalian jangan pernah tahu algoritma step-stepnya harus ngapain dulu, strukturnya kalian jangan pernah tahu gitu. Kerangka pemrogramannya nggak akan kebayang kalau belajar Python duluan. Makanya C++ dulu, karena C++ kan sensitif, rumit, semuanya harus sama kita sendiri dibuatnya gitu. Jadi kita tahu, oh algoritmanya seperti ini, step-stepnya seperti ini, alurnya begini, kita tahu. Tapi kalau Python, karena kita sudah pernah tahu, sudah pernah punya, kita merasa dimudahkan. Oh dulu mah bikinnya kayak gini, ribet nih. Pas pakai Python, wah lebih enak. Gitu. Jadi lebih mengupgrade aja. Gitu ya, kita next. Variabel. Ya tau lah ya, variabel itu wadah. Nggak usah dijelasin lagi, ini wadah, isinya itu bisa kita isi sesuai tipe datanya. Bisa string, bisa integer, float, ya yang numeric yang tadi. Contohnya yang ini, A itu variabel, B itu ya sama variabel. Ketika suatu variabel isinya tetap, dia namanya berubah jadi konstanta. Tapi ketika isinya bisa kita rubah, changeable, itu dia baru namanya variabel. Jadi sejatinya variabel itu isinya bisa kita rubah. Isinya bukan jenis datanya. Jenis datanya harus sama, nggak bisa rubah. Kecuali kita kasih lagi inisialisasi variabelnya, dirubah sama kita jenisnya, itu bisa. Kalau di Python bukan dirubah, konversi namanya. Asalnya integer, tapi butuh string nih, nggak bisa kayak gini. Nah, itu bisa dikonversi. Kalau misalnya di C++, kita harus rubah dulu dari awal. Si A ini tipe datanya kita ganti. Kalau di sini ada namanya konversi. Gitu ya. Jadi variabel itu fleksibel, isinya bisa berubah. Kalau si konstanta itu tetap, kalau 3 ya 3, mau sampai akhir juga nggak bisa diganti, dia 3. Kayak contohnya pi 22/7 atau 3,14. Nah, itu bisa jadi konstanta karena nilainya tetap. Nggak mungkin dia berubah jadi 10/4 atau berapa lah, nggak mungkin. Karena sudah satu kesatuan internasional harus segitu, ya udah segitu, nggak bisa dirubah. Di programnya ya bisa kita rubah sendiri, cuman kan nggak bisa. Dia nilainya mutlak, pi itu harus segitu. Kalau di C++ sendiri, itu kita bisa pakai header include math.h kalau nggak salah. Nah, dia nanti bisa mengakomodir coding pi. Jadi ketika kita panggil pi, nggak usah lagi ngasih pi sama dengan 3,14, nggak usah. Karena dia udah tahu nilai pi itu berapa. Ketika kita panggil pi, udah otomatis yang dia panggil 3,14. Kayak gitu. Nah, ini jadi nggak usah lagi inisialisasi kayak gini. Ini kan inisialisasi variabel. Float A, apa ini, tanda ensampment ini nggak usah. Kita tipe datanya apa, nama variabelnya apa, ensampment, baru nanti kita isi di bawah. Atau bisa juga isi di sini 3,5. Bisa. Tapi kalau di sini nggak usah lagi dijelasin sih tipe datanya apa, langsung aja mau apa, apakah jenis numeric atau jenisnya string. Kalau jenisnya string, baik lagi ke yang tadi, tinggal gunakan kutip misalnya single dulu. Tapi kalau jenisnya numeric, nggak usah pakai kutip, langsung aja mau variabel nama, oh ya udah nama, jadi nama kan string, pakai sama dengan langsung isi berapa ini, atau sorry, apa yang mau diisinya pakai tanda kutip. Ketika number langsung aja, misal angka sama dengan berapa angkanya, 10. Kemudian ini pemanggilannya. Ceritanya kita mau bikin variabel nama ini mau, terus pakai kutip. Ini baru bikin aja, baru isi, baru bikin dan isi. Tapi kan belum tahu belum kita panggil. Kita dipanggil namanya sama seperti yang tadi. Jadi bedanya nggak usah pakai kutip. Kalau pakai kutip nanti yang ke cetak itu jadi name. Sementara kita mau manggil isi dari sini. Yang mana isinya adalah si nama dari kita sebutkan. Kita dijawab.
Kalau print yang pakai kutip nama kantor itu jadinya name, benar-benar name aja sesuai yang kita isi di antara kita. Tapi ketika nggak pakai kutip baru prinsip dari variabel nanti sampai tujuannya. Tetapkan box ke variabel name, masukin statistiknya itu box ke variabel name. Itu dulu variabel nama, isinya box. Karena box itu jenis string, nggak akan mungkin ditambahin box tambah salingnya kan nggak masuk operasi. Jadi kita pakai kutip satu, kutip dua bebas ya. Kita lebih panggil kutip dua jadi ketika kalian buat box ini, ya, nggak bisa jadi kutip ya. Dia keluar tapi dia bilang Bob harus di print Bob yang B-nya besar lalu dia Bob kecil kita copy mulai ke variabel name print name print dipanggil apa isi dari variabel Bob dari variabel name yang mana sih Bob itu yang ini nggak akan terjadi apa-apa, nggak akan ada output apa-apa karena cuma ngisi. Ketika kita print baru keluar. Tetapkan 7 ke variabel number. Pertama ya kita isi number, yang mesti 7, nggak usah pakai string, se-easy itu. Lalu cetak, print number, jangan pakai kutip. Variabel number harus di print. Maksudnya variabelnya loh yang di print. Kalau ini kan number, berarti number di variabel yang kita hapus dan terprint. Menggunakan variabel ini atau variabel ini akan saya bahas kan ini sama kok hampir di semua pemrograman kayak ini. Pentingnya variabel menggunakan kode lebih jelas. Nah ini sama jenisnya seperti yang supervision tadi, kita merapikan dalam satu variabel bisa menggunakan 2 angka, berarti ini angka 1 ini angka 2 apakah jumlah akun jumlah akunnya berapa, jumlah akunnya berapa kita isi misalkan ini 3, harga akunnya $10. Oke, kayak tadi sih persis kayak tadi. Hasilnya di sini ada di total. Jadi kali ya berapa jumlah akunnya dikali harga akunnya. Lalu yang di print langsung aja sih kayak gini si objek angka 1 angka 2 hasilnya A tambah B itu sama selalu sama tadi angka 1 tambah angka 2 lalu tinggal dipanggil di variabel. Kalau udah dulu udah garis plus biasa dan bedanya sama. Nah sebenarnya bisa kan langsung total price itu 3 kali 10, tapi kalau ini jatuhnya nanti konstan, akan total price itu akan selalu menghitung 3 kali 10. Sementara nanti ceritanya jumlah apel sama harga apel itu bisa saja berubah nih. Nggak mungkin kalau di satu supermarket jumlah belinya semua orang 3 ya, kecuali kalau kita atur di prosedurnya belinya harus 3, jadi nggak mungkin ada yang lebih banyak mungkin atau cuma mau 1, masa kita makan harus 3 lah. Jadi dia changeable variable. Makanya yang dikalikan itu variabelnya, biar isi variabelnya apapun isinya akan dikalikan. Pokoknya harga kali jumlah, berapapun isinya, berapapun isi harganya, berapapun isi jumlahnya. Kalau kayak ini total price akan selalu mengalihkan jumlah 3 kali 10. Sementara kan kita nggak tahu jumlahnya berapa. Udah tinggal dikirim tanpa ini terkait kemudian kita cobain bangun ruang atau apa ketiga
kan sama nah ini kan get jumlah unit modulator dari ini variabel effort price dan effort sudah tersedia. Ini seandainya kalian bikin dan dulu berarti harus bikin dari awal ya. Bikin dulu effort price dan effort price. Kalau udah diisi effort price-nya harganya $2, belinya berapa? Hasil dari effort price ke effort price ke variabel total. Jadi kita bikin variabel total sama dengan variabel harga dikali variabel jumlah. Kita sudah jadi variabel total price print total price. Nggak usah dikalikan lagi di sini. Sebenarnya bisa aja, cuman akan jauh lebih terstruktur, akan jauh lebih rapi kalau kita memasukkan itu variabel. Kalau mungkin ini juga ini kan bisa ya, hasilnya juga sama juga. Dan operasi ini nggak selalu dia, kita mau $4 tergantung naik, tapi karena mahal beli satu lagi kan bisa. Hasilnya 4. Ini betul, cuma di sini kelapa salah karena dia sudah men-setting maksudnya harus juga. Kalau kita pakai online controllernya, jelas cara kita menggunakan. Tapi skemanya atau konsepnya gitu. Kita dapat sistem mempengaruhi nilai variabel sekarang. Nge-update nilai variabelnya karena tadi saya bilang variabel kan fleksibel, nilainya berubah-ubah. Nggak seperti konstanta yang tetap nggak bisa diganti dan nggak boleh diganti. Nah, ceritanya mau merubah nilai variabel. Sebenarnya nanti kalau udah nextnya kan ada input. Input itu harus kita set pecahnya ini. Pasangannya in si output si input berarti si outputnya itu inputannya pasangan ini si out ini si in kembalikan informasinya kalau si ini nggak pakai kutip karena dia jenisnya mengambil bukan mencetak. Kalau mencetak kan mengeluarkan string makanya pakai kutip. Yang si in nggak perlu masukin aja. Ketika si in A berarti input A kita memasukkan nilai atau apapun yang mau number mau string ke dalam variabel A. Ini yang akan membuat si variabel itu fleksibel, nilainya bisa berubah-ubah. Jadi kalau nggak ada input, tapi langsung kita ubah di variabel ini. Di sini angka 1 3,5 berarti ketika dipanggil kita di sini angka 1 ini yang keluar angka 3,5. Kita mau diupdate enggak deh kayaknya ganti nih si angka 1 itu sekarang 10. Kita lagi angka 1 padahal kodenya kan sama maka kita copy paste tapi hasilnya akan beda. Di angka 1 yang ini masih 2,5
yang ini hasilnya 10. Kenapa? Karena sudah ada upgrade, ada perubahan variabel. Ini juga sama. Yang tadinya X itu nilainya 5, dia tinggal dengan integer, ketika di print X dia 5. Baru balik, gantikan nilai dengan menetapkan 11 ke variabel X. Ganti yang tadinya 5 jadi 11. Ya, sama kayak tadi, langsung aja bikin lagi di bawahnya X sama dengan 11. Jadi jangan diganti di atas. Kalau di atas nanti nggak ada repositorinya, nggak ada historinya. X yang pertama itu berapa, X yang kedua itu berapa, biar kelihatan perubahannya. Kita di print di X yang kedua setelah diganti dia jadi 11. Ini masih semudah itu penggantinya. Nah, sekarang menjumlahkan tadinya X-nya 5, di print jadi 5. Ganti nih X tambah 3. Di sini kita tidak peduli nilai X pertama itu berapa, dan nggak tahu dan nggak butuh tahu. Pokoknya upgrade-nya ditambah sejumlah 3 misalkan. Berapapun itu nilainya. Di sini kebetulan kita tahu 5 tambah 3. Ini harus 8. X yang pertama diisi out 5, baru di print 5, ketika sudah di upgrade ditambahkan 3 poin, dan kedua. Nah ini standarnya ini sama kayak di situsnya sudah sama. Kalau ingat dulu kita belajar looping, misal A sama dengan 0, inisial satunya 0, di mana A akan berputar selama kurang dari 10. Di mana sebenarnya A plus plus ini apa? Ini A sama dengan A sama 1. Jadi kenaikannya 1 dari 1 tambah 1 ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Kalau mau tambah 2, A sama dengan A tambah 2, karena gini, tapi dia dibikin lebih sistematis lagi. Ini bahasanya seperti ini, A plus sama dengan 2. Ini hasilnya A tambah 2. Tambah 3 ya A plus tambah 2. Tambah 4 ya terus aja lah. Ini ascending. Kalau descending kebalikannya. Kalau mau turun 1-1 berarti aminnya. Kalau mau turun 4, A min sama dengan 4. Mau turun 2, A min sama dengan 2. Itu sama. A plus sama dengan 10, A min sama dengan 10, A kali 20 sama. Variabel money sudah disiapkan untuk Anda. Mari jalankan pada terlebih dahulu untuk melihat bahwa nilai dari variabel money adalah 20. Dia udah menyiapkan data variabel money seperti ini saja, di sini 20. Ayo kita pilih datanya. Lalu tambahkan 50 ke variabel money. Langsung aja money plus sama dengan 50. Gak usah lagi dibawa di sini 20. Makanya kita gak peduli berapapun nilai awal si money itu, pokoknya bodo amat tambahin 50. Gitu. Itu langsung aja plus sama dengan plus money plus sama dengan 50. Berarti di print harusnya money-nya berubah jadi 70. Money awal di sini 20, money kedua di sini 70. Sekarang penggabungan string buat nama-namanya ya, kata tiga kata kayak spesifik, jadi mudah masuk bergabung. Ini katanya print hello plus Python, tapi hello-nya di aplikasi Python ya, dan kita jumlahin string. Gimana 2 tambah 3 kalau dijumlahkan dari string itu jadinya 23. Kalau pakai variabel numerik dia jadinya sama kayak A tambah B ya, jadi kan B. Ini tambah Nurbaya ya, jadi Siti Nurbaya mau jadi apa, gak bisa sama jadi tambah 2 jadi ini string ini strukturnya ya, jadi aktif pakai ketik masing-masing, perkataannya diaktif pakai ketik.
dari variabel, kecuali kalau pakai variabel ketika dipanggil variabelnya jangan pakai kutip. Tetapkan box ke variabel. Kita bikin variabel mandiri caranya begini. Hati-hati, hati itu kasih di sini sama dengan harus box. Pakai kutip dulu. Nama saya box, jadi melakukan variabel mandiri dua. Ini dalam kotak nama saya, lalu kasih plus itu berarti nanti akan menggabungkan. Dia panggil itu biasanya kayak gitu ya. Variabel dan menggunakan nama saya natural ya. Sama seperti ketiknya nama saya itu. Tapi ini ceritanya name ini namanya berubah-ubah. Jadi nggak akan selamanya berubah kalau dia menggunakan variabel. Kayak di sini misalkan buat aplikasi. Ketika akunnya namanya Kratili ya kan Kratili karena namanya Agus nanti jadi welcome Agus nama itu berarti namanya dimasukin ke variabel. Kalau di sini dimasukin nama saya Agus dia akan selamanya dipanggilnya Agus padahal kita pengennya sesuai sama isi variabel. Tipe data itu sebenarnya nggak usah dibahas lagi udah pada tahu pasti ada string, integer. Nah, 5 tambah 7 tambah kutip dia 12, 5 tambah 7 pakai kutip dia 57. Jadi nempel aja kayak A tambah B, A, B, Siti sama Nubaya di Siti Nubaya. Dan ini nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Untuk materi hari ini berarti sampai ke penggabungan dua string nanti untuk operasi jauh lebih detailnya next video selanjutnya. Ya, jadi dulu video sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.